Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masuk sesi yang ke-9. Baik, lanjut halaman 44. Di antara ilmu yang Allah bukakan dan berikan kepada Ibnul Qayyim yaitu perkataan beliau dalam mengomentari ayat di atas. Beliau rahimahullah bertutur, ketika seorang musyrik menjadikan suatu sebagai sembahannya, itu hanyalah didorong oleh sebuah keyakinan bahwa dia akan mencapai manfaat dengan perantaran sembahan tersebut. Padahal pencapaian sebuah manfaat tidak akan terwujud kecuali dari seseorang yang memiliki salah satu di antara 4 hal yang disebutkan pada ayat di atas, yaitu 1. Memiliki dan menguasai apa yang diinginkan oleh orang yang menyembahnya. 2. Jika tidak memilikinya, minimal ia mempunyai saham atau bagian dalam kepemilikan tersebut. 3. Jika tidak memiliki saham, dia sebagai penolong dan pembantunya. 4. Jika tidak sebagai penolong dan pembantunya, maka dia sebagai seorang pemberi syafaat di sisinya. Di dalam surah As-Saba di atas, Allah Subhanahu wa taala menafikan atau meniadakan keempat hal tersebut secara teratur dari sesembahan-sesembahan yang dipersekutukan dengannya oleh orang-orang musyrikin. Baik. 4 hal ini menunjukkan kelemahan dari sesembahan selain Allah. 1. Sesembahan itu tidak memiliki dan menguasai apa yang diinginkan. Jadi kepemilikan dia nggak punya. 2. Jika memiliki pun, jika mau dilihat pun, dia tidak memiliki sahamnya, yaitu bagian sedikit pun nggak punya juga. Jadi yang pertama, dia tidak memiliki apapun. Yang kedua, satu bagian pun nggak punya. Tadi dimisalkan dengan misqal zarrah. Seberat apa? Zarrah. Bagian yang kecil dia nggak punya. Yang ketiga, dia tidak bisa juga menolong dan membantu. Kelemahan kan? Kemudian yang keempat, dia juga tidak bisa memberikan syafaat. Yang hanya bisa Allah saja dari 4 ini. Yaitu Allah yang bisa memiliki secara sempurna. Bagian-bagiannya Allah miliki juga. Kemudian Allah yang memberi pertolongan, membantu. Kemudian dari Allah juga mendapatkan izin syafaat. Maka 4 hal ini menunjukkan kelemahan dari sesembahan selain Allah. Walaupun itu orang soleh, walaupun itu wali, walaupun termasuk dalam wali-wali Allah, menunjukkan kelemahannya di situ. Baik, berikutnya lagi. Peniadaan atau penafian tersebut berpindah dengan secara teratur dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala menafikan pemilikan kekuasaan, perserikatan, saling bantu-membantu dan syafaat yang dianggap oleh orang musyrik bahwa hal itu ada pada sesembahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syafaat yang mana seorang musyrik tidak memperoleh bagiannya, yaitu syafaat yang diberikan dengan seizinnya. Dengan demikian cukuplah ayat ini sebagai cahaya, bukti, keselamatan dan pemurnian terhadap tauhid serta pemutus akar kesyirikan bagi mereka yang menggunakan akal pikiran dalam memahami kandungannya. Bagi mereka yang punya akal pikiran, maka pikiran yang benar, pikiran yang sehat, ya pasti akan merenungkan tadi. Selain Allah itu tidak memiliki satu bagian pun, satu bagian saya nggak punya apalagi seluruhnya, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan bantuan, kalau ada yang meminta juga tidak bisa memberikan syafaat. Terus penyusun berkata, keadaan seorang musyrik yang tidak memperoleh bagian dari syafaat para pemberi syafaat telah dimaklumi dari sejumlah nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti halnya sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah ketika beliau ditanya, siapakah manusia yang paling berbahagia memperoleh syafaat engkau wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan segala ketulusan dari lubuk hatinya.
Akibat as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Berarti ada kalimat di sini mengucapkan la ilaha illallah. Namun tidak hanya mengucapkan, lanjut lagi mengucapkannya dengan ketulusan hati. Berarti kalau tidak tulus nggak masuk di dalamnya. Harus dengan tulus. Artinya dia renungkan makna la ilaha illallah, dia jalankan konsekuensinya. Baru dia mudah mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak renungkan cuma la ilaha illallah saja sampai ribuan kali. Dan kalau orang itu baca sampai ribuan kali, itu kalimatnya nggak sempurna lagi, la ilaha illallah. Sisa cuma Allah, 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 atau hu, atau huwa. Dan kepalanya sudah muter-muter. La ilaha illallah. Ya kan? Sudah nggak sempurna lagi dia baca. Goyang-goyang. Ada yang kesurupan juga, ada. Nggak sempurna itu. Sudah lebih dari 100 kali, ribuan kali dia baca, sudah nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah lagi. Cuma jadi kalimat huwa. Dan orang sufi itu nganggap huwa itu jadi asmaul husna. Ya, orang sufi itu nganggap huwa itu jadi asmaul husna. Atau hu. Pernah dengar nggak? Sering. Iya Mbak, pernah dengar Mbak? Apa? Sampai masuk jin? Apa jangan-jangan jenengan yang mimpin saat pun tobat? Astagfirullah. Terus peniadaan di bawahnya lagi. Akibat. Nah, halaman berikutnya ya. Akibat berpaling dari tauhid yang diajarkan para rasul. Nah, Syekh Muhammad Khalil Haras rahimahullah menuturkan suatu hal yang sangat mengherankan bahwa kelompok Asy'ariyah berpendapat bahwa inti yang paling utama dalam tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan pengadaan makhluk. Padahal telah dimaklumi bahwa pengesahan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan adalah tauhid rububiyah yang juga telah diakui oleh orang-orang musyrikin. Adapun bagian tauhid yang paling utama dan paling besar atau tauhid uluhiyah tidak diperhatikan oleh mereka dan tidak disebut dalam kitab-kitab mereka. Boleh jadi inilah yang menjadi penyebabnya mengapa kebanyakan di antara mereka lari kepada berbagai bid'ah tasawuf, mengakui bahkan cenderung membiarkan sarana-sarana kesyirikan yang dilakukan pada kuburan-kuburan para syekh sufi. Dalam hal ini penyusun berkata, ini merupakan hasil pengamatan salah seorang ulama Al-Azhar yang memiliki pengetahuan tentang penganut aliran Asy'ari. Oleh karena itu ingatlah akan hal ini. Lihat Syekh Muhammad Khalil Haras. Coba dibaca footnote 26. Beliau adalah seorang alama salafi dan seorang peneliti. Lahir di Tonto, Mesir tahun 1916 Masehi. Meraih gelar doktor dalam ilmu tauhid dan mantik dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1940-an. Pernah menjadi dosen pada kuliah kedokteran Universitas Al-Azhar dan Universitas Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Beliau adalah seorang yang berakidah salaf, tegas dalam kebenaran dan kokoh dalam hujah dan keterangan. Wafat pada tahun 1975 Masehi. Lihat Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Tahqiq Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf, halaman 41-42. Baik, beliau punya kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, syarah yang bagus. Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Ibnu Taimiyah, ditahqiq atau diberi komentar oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Lihat, beliau menyatakan suatu hal yang sangat mengherankan bahwa kelompok Asy'ariyah berpendapat bahwa inti yang paling utama dalam tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengadaan makhluk. Padahal telah dimaklumi bahwa pengesahan Allah dalam penciptaan adalah tauhid rububiyah. Jadi intinya orang Asy'ari itu cuma mengakui tauhid rububiyah saja.
Adapun bagian tauhid yang paling utama, tauhid uluhiyah, kurang diperhatikan. Makanya di antara kalangan Asy'ari itu jadi penyembah kubur. Asy'ari itu siapa? Bapak ibu-ibu, ketika di sekolah dasar dulu, akidah panjenengan itu akidah Asy'ariyah. Pakai sifat 20. Ya kan? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Iya tak? Pas itu ya? Iya kan? Ada lagunya kan? Ada. Qasidahannya ada kan? Ada. Itu akidah Asy'ari namanya. Asy'ari di antara pemahamannya membatasi nama, membatasi sifat-sifat Allah hanya 20. Kalau nama mungkin dia yakini sampai 99 bisa lebih. Namun kalau sifat cuma 20. Maka kalau ada sifat yang lainnya tidak masuk dalam sifat 20, ditakwil maknanya ke sifat 20. Ditafsirkan maknanya ke sifat 20. Maka kalau sifat 20 tidak ada istiwa. Tidak ada ulu, tinggi, maha tinggi, istiwa, menetap tinggi di atas arsy, nggak ada. Maka ditakwil ke sifat 20. Ditafsirkan dengan sifat 20. Sifat cuma 20 saja, tidak boleh lebih dari itu. Ada sifat lain ditakwil ke sifat itu. Berarti akidah apa itu? Asy'ari. Ya, itu di sekolah dasar. Yang benar apa? Nama tidak dibatasi 99. Bahkan ini kata Imam Nawawi, sepakat para ulama nama Asmaul Husna tidak dibatasi 99. Sifat-sifat Allah juga menurut pemahaman yang tepat dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah tidak dibatasi juga. Tidak boleh dibatasi dengan sifat 20. Loh, ini nanti bertentangan dengan kiai-kiai panjenengan loh ini. Ini nanti dibilang langsung, dasar memang Wahabi ini, buat-buat baru lagi. Bertentangan dengan yang sudah kami hafal tadi, bahkan sudah kami lagukan, sudah kami qasidahkan. Iya tak? Sudah kami hadrohkan. Nah, hadroan. Terus jadi album malahan. Iya tak? Ada hadrohnya juga kan? Kalau orang sini bilang hadroh. Ya kan? Solawat pakai hadroh, pakai qasidah tadi, kira-kira solawatnya yang diperhatikan apa? Qasidahannya, hadrohannya. Nah, nanti bukan ininya lagi, nyanyinya. Apalagi kalau yang nyanyi akhwat. Wah, histeris, ya Allah cantiknya, bukan bagusnya solawatnya. Iya kan? Apa? Ada apa? Sebut merek satu. Oh, sampai hafal 66 ya? Masya Allah. Itu sudah ini lagi, lihat, iya kan? Lihat yang nyanyi kan? Bukan perhatikan salawatnya lagi kan? Iya. Nggak hafal salawatnya malah. Penyanyinya hafal. Siba-siba saya sampai hafal, coba lihat. Nggak diperhatikan lagi. Karena nggak urgen lagi dia di situ. Orang cuma nada karena nada yang bagus saja itu baru perhatian gitu. Coba kamu ini aja sebutkan aja kayak baca biasa gitu. Orang nggak perhatikan. Iya kan? Namun kalau yang nyanyi perempuan lagi, waduh, waduhai cantiknya. Nggak ada itu penyanyi laki-laki itu baru orang tertarik gitu. Wah, lanang meneh, wah orang payu. Wah, wis lanang, wah ireng meneh, wah. Masuk YouTube cilik lagi. Coba. Kalau perempuan, wah cantik, putih, ayu ya toh. Sudah diperhatikan itu, lihat, tonton terus. Wah, semangat. Untuk tadi akidah Asy'ari. Asy'ari tadi apa?
Kekurangan dalam akidahnya apa? Kekeliruan dalam akidahnya apa? Cuma perhatian pada tauhid rububiyah. Akhirnya karena cuma perhatian pada tauhid rububiyah dan tadi sifat 20, tauhid uluhiyah nggak diperhatikan, nggak jadi perhatian khusus. Akhirnya kubur dijadikan tempat ibadah orang-orang Asy'ari berlebihan pada kubur. Coba lihat aja. Kalangan mana yang paling banyak coba? Ya. Apakah orang yang mengagungkan tauhid uluhiyah, yang memperhatikan tauhid uluhiyah? Coba lihat di Saudi Arabia, ada yang mengagungkan kubur? Nggak ada kan? Nggak ada. Coba lihat di negeri kita. Ya. Mengagungkan kubur banyak nggak? Banyak. Backgroundnya apa? Akidahnya Asy'ari. Tahu prakteknya langsung. Orang Saudi wanti banget itu kalau namanya jimat, kubur yang dikeramatkan, wanti banget. Orang awamnya saja anti sekali. TKI atau TKW datang ke sana itu, dia sudah lihat SMS aneh saja gitu. Dia nggak pahami kan bahasa kita kan, dia cuma SMS aneh aja. Dia tahu pembantunya SMS-an ke Indonesia gitu. Dia sudah khawatir, ini jangan-jangan jimat ini. Ada yang dari Indonesia kirim ke sini, terus mau santet orang yang punya rumah, orang Arab itu. Pernah saya sampai disuruh terjemahin. Aduh, ini bahasa apa? Saya nggak paham. Saya tanya sama orang Sunda paham. Oh, berarti itu bahasa Sunda, apa artinya? Dia cuma tanya kabar keluarganya di Indonesia. Karena orang Arab nggak paham, dikira itu bacaan mantra-mantra. Coba lihat itu, khawatir sekali juga. Kenapa sampai muncul apa anggapan kayak gitu? Karena rata-rata yang ke sana bawa ilmu-ilmu macam gitu. Jadi dia khawatir juga. Maka dia curiga, ini apa nih? Kok saya nggak paham? Dia tanya pada orang Indonesia, ini apa ini maksudnya? Saya beritahu enggak, itu dia cuma tanya kabar keluarga Indonesia. Saya tanya sama orang Indonesia kayak gini, dia bilang itu cuma tanya kabar saja. Oh ya sudah kalau begitu. Khawatir sekali lihat orang Arab. Kalau kita lihat kayak gini, mantra kayak gini, ini apa mantra ini? Ini kayaknya bagus, coba saya baca, ya kan? Malah pingin pakai. Itu lihat tuh kalangan awam sana itu. Belum kalangan berilmunya loh itu. Itu baru kalangan awam. Karena memang dasar dari pelajaran sekolah ya kayak gitu. Kita nggak ditekankan dari dulu kok di sekolah. Malah masuk kalau bahas kuburan para wali itu malah masuk pelajaran sejarah kan. Ya orang tahu ini sejarah-sejarah Islam. Wah, jadi orang tahu ini sejarah Islam, maka kunjungilah tempat-tempat tadi. Gitu kan tujuannya. Nggak diberikan peringatan coba. Nggak ada peringatan coba di pelajaran sejarah. Ini sejarah Islam, terus di bawahnya aturan ziarah kubur. Ada nggak? Nggak ada. Cuma sampai sebatas sejarah saja kan? Ini sejarah, ini kuburan wali A di sini, wali B di sini, wali C di sini ya kan? Ada peringatan nggak? Nggak boleh ngusap-ngusap kubur gitu. Ada? Ada di buku sejarah dulu? Ada? Nggak ada. Nggak boleh usap-usap kubur, nggak boleh berdoa di sisi kubur, nggak boleh minta-minta di situ. Kalau ada kayak gitu, masya Allah itu didukung itu kurikulum kayak gitu. Namun nggak mungkin kayaknya. Masa bahas sejarah tiba-tiba dibawa dibantah gitu, ngapain bahas sejarah? Iya kan? Ada nggak kayak gini? Nggak ada kan? Nggak ada. Tanda dibiarkan. Akidah umat tidak dijaga berarti. Jadi kita nganggap situ sejarah, datang ke situ, lihat orang-orang minta-minta situ, ikut-ikutan lagi minta-minta di situ. Tawassul di situ, minta di sisi kubur, ibadah di sisi kubur, baca Quran di sisi kubur, zikir di sisi kubur. Kuburnya dikeramatkan juga. Kuburnya ada kubur biasa coba? Ada. Ada kuburnya cuma tanah saja gitu? Ada. Kubur wali? Ada? Nggak ada. Rumahnya saja mungkin kalah, di situ keramik full, mungkin asenan juga. Pakai kelambu warna hijau kan? Iya, tulisan la ilaha illallah, di pagar lagi. Masuk bayar enggak? Bayar. Parkir bayar enggak? Bayar. Wah. Ke DS bayar enggak? Parkirnya bayar? Enggak. Penuh-penuh padahal itu kalau ditarik parkir tuh makmur sini juga. Apalagi masuk wilayah DS ada palang gitu, masuk setiap sini 10.000. Kemarin mobil Yaris lewat tuh sudah dapat berapa itu? Sini kan daerah preman semua sebenarnya. Iya kan? Narik aja harusnya ya. Sampai mana tadi? Asy'ari. Sudah paham Asy'ari kayak gimana?
Kelebihannya paham ya? Dalam tauhid asma wa sifat itu di situ kekeliruannya. Cuma membatasi sifat cuma 20. Belum lagi bagian-bagian lainnya lagi dalam masalah akidah. Asy'ari punya pemahaman berbeda. Ya, nanti diteliti secara jauh dalam pembahasan akidah ada. Tentang masalah iman, tentang masalah takdir, itu punya pembahasan sendiri. Walaupun Ibnu Taimiyah katakan Asy'ari lebih dekat pada Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dekat. Yang lain lebih parah berarti. Ini masih mending. Namun yang lain lebih parah lagi. Lebih berarti Khawarij, Mu'tazilah, ya lebih parah. Namun Asy'ariyah itu asalnya dari Maturidiyah, dari Jahmiyah. Nah, Maturidiyah, Jahmiyah lebih parah lagi. Itu aliran-aliran sesat namanya. Kalau Sufi campur aduk akidahnya. Asy'ari ada, Kuburiyun ada, ya, nyembah kubur ada. Sufi itu campur aduk, gado-gado punya semua. Gado-gado enak. Ini nggak enak pokoknya. Ada semuanya campur. Akidahnya campur baur situ. Ya. Penyanyi ada nggak? Ada. Gitaris? Ada. Kalau penyanyi mau tobat pasti masuk Sufi. Kalau dia senang musik, iya kan? Iya. Nah, kalau dia masih senang musik pasti masuk Sufi. Kalau enggak Jamaah. Nggak usah disebut merek. Nah. Kalau enggak masuk itu. Coba lihat aja. Nggak mungkin dia mau masuk ngaji kayak gini. Pasti kalau masuk ngaji sudah dia tinggalkan musik semuanya, iya kan? Iya. Namun kalau masih senang gitar, berarti masuk apa? Sufi. Kalau nggak masuk Jamaah. Jangan sebut merek toh. Iya. Terus lanjut. Tiga. Tauhid asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yaitu beriman kepada setiap sifat dan nama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mensifati dan menamai dirinya. Beriman bahwasanya tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat dan nama tersebut. Mensucikannya dari segala sifat yang tercela. Karena Allah Azza wa Jalla benar-benar menyendiri, Maha Esa dengan segala sifat kebesaran dan kesempurnaan. Maha suci dari segala sifat kekurangan dan kesamaan dengan makhluknya. Atas dasar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menetapkan bagi Rabb-nya semua yang telah sampai kepadanya berupa sifat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan seorang manusia yang paling mengenal Rabb-nya, Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hal ini, penetapan sifat-sifat Allah tersebut haruslah disesuaikan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena tiada satupun makhluknya yang menyerupai dan menandinginya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan mengenai dirinya dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Dan dalam surat Maryam ayat 65, Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka ibadahilah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tauhid asma wa sifat. Asma artinya nama, sifat artinya sifat. Berarti mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Maknanya yaitu beriman kepada setiap sifat dan nama yang dengannya Allah mensifati dan menamai dirinya. Beriman bahwasanya tidak ada yang menandingi Allah dalam sifat dan nama tersebut. Jadi ingat, kalau kita bahas nama dan sifat Allah atau bahasa kita Asmaul Husna, perlu dipahami nama-nama Allah mengandung sifat paling sempurna dan maknanya paling tinggi. Maknanya paling puncak. Tidak boleh ada sifat biasa atau sifat kurang atau sifat cacat. Misalnya kita bahas Allah itu Maha pemberi rizki, maka memberi rizki yang paling sempurna. Tidak mungkin ada sifat kurang di situ dalam hal memberi rizki. Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang, maka kasih sayangnya paling sempurna. Ya, kasih sayangnya paling sempurna. Kalau manusia sayangi yang lainnya, ada maunya kadang-kadang. Iya kan? Ada maunya. Namun kalau sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang terkandung dalam nama ini
itu pasti sempurna, nggak boleh sifat kurang. Maka kalau dipahami dari sini, maka kalau ditanya Allah itu di mana, harus dipahami sifat sempurna juga. Sifat yang paling sempurna itu Allah di atas sana, bukan di bawah. Kenapa bukan di bawah? Wong kita layani tamu saja. Kalau itu orang terhormat, kita pingin dia duduk di atas. Iya kan? Gak mungkin di bawah. Masa untuk Allah kita tetapkan itu di bumi? Masa untuk Allah kita tetapkan di mana-mana? Itu sifat kurang namanya. Dan ini akidah Asy'ari. Ya, Asy'ari tidak mau tetapkan Allah di atas sana. Itu saja sudah menunjukkan kekurangan mereka dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Gak berani. Ya. Gak berani dia menetapkan seperti itu. Maka kalau antum ngaji, mau ngaji benar itu, cek saja beberapa pertanyaan dalam tauhid asma wa sifat. Dia yakini sifat 20 atau bagaimana? Satu. Dia yakini Allah itu di mana? Kalau jawab Allah ada di mana-mana, Allah di dalam batin, Allah itu cuma dikatakan dekat saja, tidak berani mengatakan Allah di atas sana. Ngapain ngaji dengan dia? Dia kalah dengan seorang Buddha kemarin yang kita jelaskan. Ya, tadi malam kita jelaskan tentang Buddha kan? Buddha yang ditanya di mana Allah, jawabnya apa? Fis sama, di atas sana. Masa kalah dengan Buddha? Paling kuliah tinggi-tinggi. Yang belajar agama kuliah tinggi-tinggi itu saja nggak bisa jawab. Masa kalah dengan seorang budak yang strata sosial, yang kedudukan sosialnya itu biasa. Maka kalau memilih guru ngaji, milih yang benar. Ya, jangan asal milih. Jangan cuma lihat itu sorbanan, terus apa jenggotan, terus apa lagi? Wangian dia pakai, belum tentu. Apa lagi? Apa? Oh, tasbihan. Wah, biji tasbihnya besar-besar kayak gini-gini. Handukan mana ya orang handung mbak niku sorban. Jangan lihat dari penampilan saja, lihat dari ilmunya dong. Ambil ilmu yang benar. Ustadz, kan saya ambil baiknya, buang buruknya. Emangnya ente siapa? Ambil baiknya, saya mau ambil dari Ustadz A, ambil dari Ustadz B, saya ambil dari Ustadz C, saya ambil baiknya, nanti yang gak baik dibuang. Sekarang kamu memfilter gimana coba? Iya kan? Kopi butuh difilter nggak? Butuh. Ya, karbon-karbonnya hilang kan? Iya. Itu saja butuh filter untuk diminum enak. Itu lebih enak daripada kopi tubruk, langsung kan? Kopi masuk langsung dituang gitu. Nah, filter, ya, gitu ya. Mana coba lebih enak coba? Difilter kan? Difilter. Disaring. Masa ilmu agama nggak disaring-saring coba? Dalilnya boleh kita ambil ilmu dari mana saja, karena dulu setan ngajari Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur, maka nggak apa-apa belajar dari setan. Gitu? Wah. Gitu jawabannya. Gampang bantahnya. Apa? Abu Hurairah tanya lagi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya diajarin kayak gini. Baru Nabi beritahu, itu yang ngajarkan kamu setan. Namun Abu Hurairah nggak praktek langsung ngamalkan tadi. Namun tanya dulu pada Nabi SAW. Nah sekarang kamu mau tanya sama siapa coba? Tanya sama setan? Ngawur. Tanya sama siapa kalau sudah ambil ilmu sembarang? Kalau nggak memfilter coba, ngambil ilmu sembarangan saya dari mana-mana. Saya pokoknya datang di majelis A, datang majelis B, datang majelis C. Saya nanti saring sendiri, bukan saring sendiri. Rusak otakmu itu. Karena nggak ada filter. Nggak bisa. Kaidah untuk ambil ilmu harus milih guru. Namun kalau ada ilmu datang dari manapun kita terima. Namun kalau dalam milih guru harus saring ilmu. Milih guru. Itu untuk belajar, biar belajarnya itu terjaga. Ya, biar belajarnya terjaga. Maka Abu Hurairah tanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak praktekkan langsung ayat kursi tadi sebelum tidur. Saring dulu. Karena siapa tahu dia diberitahu ini orang yang nggak benar, kemudian amalkan itu. Oh kayak kita kok zaman ini di WA saja tiap awal bulan nanti diberitahu amalan-amalan tertentu kan? Siapa yang tidak siap, tolong disebar kepada 10 teman terdekat. Dapat rezeki. Atau tidak apa biasanya?
celaka gini. Atau dan dapat pahala sekian. Tiap awal bulan itu Hijriah. Setelah Jumadal Ula nanti Jumadal Tsaniyah, nanti masuk bulan Rajab itu biasanya itu awal-awal bulan itu nanti. WA penuh dengan pesan-pesan awal bulan. Amalannya kayak gini, ada yang minta maaf, ada yang lakukan puasa ini, ada yang lakukan ini, macam-macam. Enggak disaring, langsung saja main amalkan, rusak amalmu. Karena enggak main tanya dulu, enggak saring dulu. Balik dalam pembahasan ini, maka dalam nama dan sifat Allah, ya tadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah itu yang sempurna. Kalau ada bagus di atas bagus apa berarti? Kalau bahasa Inggris tuh good, di atas good apa? Better. Di atas better lagi? Best. The best. Maka harus ditetapkan dengan yang paling sempurna, yang maha sempurna. Gak bisa hanya sekedar good saja, gak hanya sekedar bagus saja, gak hanya sekedar better saja. Yang harus the best, lebih lagi daripada itu. Karena kalau cuma biasa bagus ya, ada yang sifat manusia juga ada kayak gitu. Namun bagi Allah harus maha sempurna. Baca lagi. Nah tadi ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ditetapkan lagi Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti mendengarnya Allah paling sempurna, melihatnya Allah paling sempurna. Terus di bawahnya lagi. Halaman berikutnya. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan memberitahukan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling mulia. Semua itu disebutkan dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya. Barang siapa memperhatikan dan merenungkannya, niscaya ia akan mengetahui Rabb yang berdiri sendiri lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah ini disebut Rabb yang berdiri sendiri lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Apa nama apa di sini maksudnya? Ada nama Allah ya Hayyu ya Qayyum. Itu nama Allah ya Qayyum. Berarti Al-Qayyum. Diberi keterangan. Nama Allah Al-Qayyum. Itu Rabb yang berdiri sendiri tidak terus-menerus mengurus makhluknya. Itu nama Allah Al-Qayyum. Kalau Al-Hayyu maha hidup. Al-Qayyum berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Berarti Allah tidak bergantung pada makhluk. Bahkan makhluk yang butuh kepada Allah. Terus Dia tidak butuh kepada selainnya, justru segala sesuatulah yang sangat membutuhkannya. Segala sesuatu yang membutuhkan Allah. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Allah beri rizki pada kita, ya, bukan berarti Allah nanti butuh balasan dari kita. Allah beri saja. Dan kerajaan Allah tidak berkurang. Kita kufur pun dalam membalas rizki ini, kerajaan Allah juga tidak berkurang. Terus Dia bersemayam di atas singgasananya, berada di atas seluruh makhluk ciptaannya. diganti terjemahannya, dia menetap tinggi di atas arsy-Nya. Jadi tidak tepat diterjemahkan bersemayam. Kalau bersemayam dikira duduk di atas kursi. Nggak boleh bilang Allah seperti itu. Kalau kursi, coba bandingkan ini, saya duduk kursi, berarti kursi harus lebih besar daripada saya kan? Jadi gambaran sifat makhluk lagi, harusnya dia menetap tinggi di atas arsy-Nya. Nah, baru pas di situ. Ars jangan diterjemahkan singgasana. Terjemahkan apa adanya saya, ars gitu. Baru nanti diberi keterangan, ars itu makhluk Allah yang paling besar dan itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dan Allah di atas arsy-Nya. Sehingga tidak salah terjemah di sini. Nanti orang jadi ini kok bersemayam. Karena salah terjemah sebenarnya. Saya nggak setuju diterjemahkan bersemayam. Karena kalau istiwa, para ulama itu katakan ala wartafa'a, maha tinggi. Istiwa itu artinya menetap tinggi, maha tinggi. Terus Dia melihat dan mendengar, meridhoi dan memurkai, mencintai dan membenci. nah ini sifat Allah yang kadang berpasangan, melihat, mendengar. Berpasangan lagi, Allah ridho, Allah murka. Jadi bukan ridho saja, namun murka juga. Allah ridho pada orang-orang beriman, murka pada orang-orang kafir. Dua ini harus ada. Kenapa dua ini disebutkan berbarengan? Biar orang tidak memilih salah satu. Saya tunggu ridho Allah saja. Akhirnya maksiat jalan terus. Atau dia cuma yakini Allah itu murka.
Dia nggak mengingat Allah itu punya ridho. Akhirnya dia putus asa pada rahmat Allah. Dua-duanya berbarengan, meridhoi dan memurkai, mencintai dan membenci. Allah mencintai dan membenci. Dua-duanya ada. Allah cinta pada orang beriman, Allah benci pada orang-orang kafir. Jangan unggulkan salah satunya. Jadi ada sifat Allah yang disebutkan berbarengan seperti tadi. Terus, Dialah yang mengatur urusan kerajaannya, sementara dia berada di atas arsy, memerintah dan melarang. nah, sementara dia menetap tinggi di atas arsy. Dan juga baiknya tidak diterjemahkan Allah berada di langit gitu. Nanti salah terjemah lagi. Allah berada di atas sana atau di atas langit sana. Di atas, pakai kata di atas, jangan di dalam. Jangan di saja. Dan dikira langit terus di Allah di dalam. Nggak boleh. Allah tidak boleh berada di dalam makhluk. Karena nganggap nanti kecil. Allah itu Allahu Akbar, lebih besar daripada makhluknya. Sifat kurang kalau kita nyatakan Allah di dalam makhluk. Terus, Dialah Allah yang mengutus para utusan ke berbagai penjuru kerajaannya dengan membawa wahyunya yang diperdengarkan kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dia Azza wa Jal adalah penegak keadilan serta pemberi balasan bagi perbuatan baik dan buruk. Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, Maha Pemberi, dan dia senantiasa berbuat baik. Disifati dengan segala kesempurnaan, disucikan dan dibersihkan dari segala sifat yang tercela serta sifat kekurangan, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Kebijakannya dapat disaksikan dalam pengaturan kerajaannya, bagaimana dia menentukan ketentuan-ketentuannya dengan kehendaknya. Namun demikian tidak bertolak belakang atau berlawanan dengan keadilan dan kebijakannya. Dia adalah hakim yang seadil-adilnya, yang maha besar dan maha indah, melebihi keindahan segala sesuatu. ya terus selama berikutnya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kekuasaan atau wewenangan dari urusan apakah yang dimiliki oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang berartinya berada di antara jari jemarinya. Dia Subhanahu wa ta'ala membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan dan wewenang apakah yang dimiliki oleh seseorang yang mana hidup dan matinya berada di tangannya, kebahagiaan dan kecelakaan di tangannya pula, gerakan dan tenangnya serta perbuatan maupun perkataannya dengan seizin dan kehendaknya. Dan dia tidak dapat bergerak melainkan hanya dengan seizinnya, dan tidak mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seseorang dibiarkan bergantung kepada dirinya sendiri, berarti dia telah membiarkannya bergantung pada sebuah kelemahan, kesia-siaan, dosa, serta kesalahan. Nah lihat, ini jadi pelajaran. Kita tidak boleh bergantung pada diri sendiri, karena diri manusia lemah. Maka dalam doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Wala takilni ila nafsi, janganlah engkau sandarkan pada diriku sendiri walaupun sekejap mata selamanya. Kenapa tidak boleh sandarkan pada diri sendiri? Diri kita lemah, sedangkan Allah itu Al-Ghani, maha mencukupi. Kalau bergantung pada diri sendiri, urusan gak pernah beres, gak pernah rampung. Bergantung pada kecerdasan sendiri, urusan kita gak pernah rampung. Bergantung pada kepintaran, kekayaan, juga urusan kita nggak akan pernah selesai. Namun kalau bergantung pada Allah, selesai urusannya. Karena Allah yang cukupkan. Itu pelajaran dari doa apa tadi? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Riwayat yang lain tambahkan kata abadan. Nah, itu pelajarannya di sini. Kalau manusia sifatnya lemah, bergantung kepada manusia, bergantung pada diri sendiri atau manusia yang lainnya, kita bergantung pada kelemahan. Ya, kita bergantung pada kelemahan. Sifat sempurna yang kita itu bergantung padanya. Namun kalau bergantung pada Allah, Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Nggak ada sifat kurang. Maka jangan bergantung pada makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan. Namun bergantung pada Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Urusannya pasti selesai. Urusan apapun itu. Urusan utang, urusan sakit, urusan jodoh. Sama. Bergantung pada diri sendiri. Wah, saya sudah ganteng sekali Ustadz. Gitu.
Sombong namanya itu. Ustadz, kok saya merasa akhwat itu lihat saya itu cakep banget. Sombong kamu. Pertanyaan kemarin kan itu. Kok GR banget gitu. Pede banget tuh. Pede banget. Ya bergantung pada diri sendiri. Kamu bergantung pada diri sendiri. Itu buat kamu jadi Jones nantinya itu. Apa Jones? Tambah suaranya keras simba-simba ya itu. Kayaknya mau syukurin kamu itu, tobat kamu. Jangan bergantung pada diri sendiri. Wah Ustadz, saya sudah S1, sudah lulus, fresh graduate. Saya lulusan universitas terkenal, universitas di Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Oh nggak ada yang kayak gitu juga, nggak nikah-nikah juga ada. Jangan bergantung pada diri sendiri. Ada yang biasa-biasa juga, IP-nya 3 ke bawah. Dapat jodoh nggak? Dapat. Malah mungkin jadi sugih lebih cepat daripada kamu yang IP-nya 3 ke atas, cum laude juga kamu. Nggak tergantung pada itu. Ya, Allah beri rezeki pada siapa saja. Jodoh juga kepada siapa saja. Nggak lihat dari IP, nggak lihat dari lulusan mana. Itu. Walaupun lulusan SMK juga bisa dapat jodoh nggak? Bisa. Uang buruh tani saja bisa dapat jodoh. Itu. Terus lanjut. Jika dibiarkannya bergantung kepada selainnya, berarti telah dibiarkannya kepada sesuatu yang tidak memiliki kecelakaan dan manfaat, tidak pula memiliki kematian, kehidupan, dan tidak dapat membangkitkan manusia sesudah matinya. Bila ditinggalkannya, ia akan dikuasai oleh musuhnya dan menjadi tawanan musuhnya. Maka seorang hamba selamanya selalu membutuhkannya, meskipun hanya dalam satu kedipan mata. Bahkan dalam kondisi apapun, dia mesti memerlukannya subhanahu wa ta'ala. Selama hembusan-hembusan nafas masih ada dalam tubuhnya, ia tetap memerlukannya dalam setiap urusannya, meskipun sekecil molekul, baik lahir maupun batin. Hajat dan kebutuhan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat maksimal. Namun demikian, dia selalu menyimpang serta berpaling darinya, memperlihatkan kebencian dengan melakukan berbagai kemaksiatan kepadanya, padahal dia amat sangat memerlukannya dalam segala aspek kehidupan. Ia melupakannya dan bahkan menjadikannya sebagai sesuatu yang terbuang di belakangnya. Demikian itulah kondisinya, padahal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia dikembalikan dan kepadanya lah ia akan dihadapkan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik keperkasaan dan kekuasaan serta kemenangan. Sedangkan semua hamba-hambanya berada dalam kondisi yang sangat hina dan miskin, serta sangat membutuhkannya. Tidak satupun makhluk yang terlepas dari kebaikan dan baktinya, walau sekejap mata. Manusia hanya akan mengira dan menyangka bahwasannya ia mampu berdiri sendiri. Menurutnya, dia tidak memerlukan Robnya ketika dia dikuasai oleh sikap melampaui batas. Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Manusia hanya akan mengira dan menyangka bahwasannya ia mampu berdiri sendiri. Garis bawahi kalimat itu. Menurutnya dia tidak memerlukan Robnya lagi ketika dia dikuasai oleh sikap melampaui batas. Kita lihat ayatnya, Al-Alaq. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Rabb-Mu lah tempat kembalimu. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu sudah melampaui batas, benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya selalu merasa cukup, sudah cukup, nggak butuh lagi Allah, nggak butuh lagi pertolongan Allah, nggak butuh lagi rizki dari Allah, merasa pede dengan dirinya sendiri. Padahal kita inna ila rabbika ruj'a, hanya Allah tempat kembali kita. Kita punya masalah, kembali pada Allah seharusnya. Sampai kita pun mati nanti kembali juga pada Allah. Urusan-urusan kita mau rampung itu kembali pada Allah. Urusan apapun. Terus berikutnya lagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki rahmat yang maha luas. Keluasan rahmatnya mencapai keluasan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan perihal para malaikatnya bahwasanya mereka berkata dalam surat Al-Mu'min ayat 7, Ya Rob kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diketahuinya. Nah, itu di garis bawahi perkataan Ibnul Qayyim. Ini dalam kitab Madarijus Salikin.
Manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah yang diketahuinya. Berarti di sini menurut Ibnul Qayyim urgen sekali kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna tadi. Tidak hanya dihafalkan, tidak hanya didendangkan saja. Kadang di awal majelis ada yang baca Asmaul Husna yang 99 tadi sambil dinyanyikan. Tidak urgen banget itu kalau cuma sekedar dibaca. Baca bolak-balik juga nggak paham artinya, sama saja. Baca, pahami, kemudian jalankan konsekuensi dari nama-nama tadi. Itulah yang dimaksudkan menghitung 99 Asmaul Husna yang ada. Coba kita lihat keterangan dalam hadis dan Ibnul Qayyim nantinya. Dengan inilah sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkan kandungannya pasti masuk surga. Ibnul Qayyim berkata, menghafal dan mengamalkan kandungan al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik serta mengetahuinya dengan benar merupakan pangkal atau pokok bagi segala pengetahuan yang lainnya. Karena sesungguhnya pengetahuan-pengetahuan selainnya hanyalah berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya atau berupa ilmu tentang syariatnya. Sedangkan sumber ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya tidak terlepas dari nama-namanya yang baik. Nah, lihat, menghafal dan mengamalkan kandungan Asmaul Husna serta mengetahuinya dengan benar merupakan pangkal atau pokok bagi segala pengetahuan yang lainnya. Jadi apa di sini? Menghafal, terus apa? Mengamalkan, terus mengetahui dengan benar. Alias menghafal, mengamalkan, pelajari Asmaul Husna tadi. Maka ada pelajaran yang dikenal dengan fikih Asmaul Husna. Beberapa ulama punya kitab ini, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dia punya kitab fikih Asmaul Husna. Miliki itu, pelajari itu baik-baik. Ya, miliki buku itu, pelajari baik-baik. Itu dibahas 99 nama yang ada, kandungannya seperti apa. Sehingga tahu Allah itu bagaimana. Bukan sekadar mengetahui saja Allah punya nama-nama yang baik, dipelajari masing-masing nama tersebut. Saya punya kajiannya namun belum diedit videonya. Itu ada kajiannya di sini. Bahas singkat-singkat saja tentang fikih Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razak tadi. Nah, di sini katakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Diberikan catatan, Imam Nawawi katakan nama Allah tidak dibatasi 99. Imam Nawawi loh ini. Imam Nawawi katakan nama Allah tidak dibatasi 99 berdasarkan ijma, konsensus, kesepakatan ulama. Jadi 99 tadi itu punya keutamaan ketika dihafalkan, dipahami, diamalkan. Namun nama Allah tidak dibatasi dengan 99. Sama, saya nyatakan, saya akan bagikan pada kamu 1 kilogram kurma. Bukan berarti saya punya 1 kilo saja, masih ada kiloan yang lain. Namun yang saya beri pada kamu 1 kilo saja. Sama, Allah punya 99 nama di sini, ini yang diberi tahu kepada kita. Namun Allah punya nama-nama yang lain pula. Ya tadi ya, sepakat ulama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitungnya? Menghitung-hitungnya itu maknanya tadi kata Ibnul Qayyim, menghafal, mengamalkan, memahami. Tulis keterangan di situ. Siapa yang ahsaha itu menghafal, memahami, mengamalkan. 3 ini. Menghafal, memahami, mengamalkan. Andai kita nggak hafal sesuai urutan atau cuma tahu namanya sebenarnya sudah cukup itu. Yang penting itu pahami, amalkan. Dan tidak perlu sampai dinyanyikan. Ya, dinyanyikan, dikosidahkan, dihadrohkan gitu. Nggak perlu. Kadang memulai kajian baca, digitarin juga. Terserah mau gitar kayak mau apa kayak piano. Nggak boleh. Memulai kajian itu kadang pengajian mulai dengan
baca dulu Asmaul Husna. Nggak pas di situ, nggak cukup di situ. Kadang kita harus mengubah kajian-kajian seperti ini, itu hapus. Ada kajian saya di Masjid Kampus UGM itu awalnya dengan ini. Saya bilang, Bu, saya masuk, pokoknya nggak ada cara lain, saya ngisi duluan. Kamu baca Asmaul Husna, bikin waktu saya itu termakan di situ. Saya sampaikannya halus saja, artinya saya nggak mau. Namun ngomong aja, saya mau masuk langsung. Saya nggak mau pakai muqaddimah. Kamu nggak usah pakai hafalan-hafalan, langsung saya masuk ngisi. Awalnya itu hafalan dulu, dendangkan dulu Asmaul Husna itu 99, makan waktu. Dan nggak urgen di situ dibahas, karena saya lagi bahas lain, bukan lagi bahas Asmaul Husna. Kecuali saya bahas Asmaul Husna, kamu sebut Asmaul Husna mungkin. Saya lagi bahas lain, nggak urgen. Terus kalimat di bawah lagi, dengan demikian. Dengan demikian semua perintahnya merupakan kemaslahatan atau kebaikan, hikmah, kasih sayang, kelembutan dan kebaikan karena sumbernya adalah Al-Asmaul Husna. Demikian pula perbuatannya secara menyeluruh tidak keluar dari keadilan, kebijaksanaan, kemaslahatan dan kasih sayang karena sumbernya adalah Al-Asmaul Husna. Tidak ada yang tidak seimbang dalam ciptaannya dan tidak ada yang sia-sia. Dia tidak menciptakan makhluknya secara batil dan tidak pula dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Ibnul Qayyim rahimahullah telah membahas masalah ini secara luas dalam beberapa karya tulisnya yang lain. Beliau juga mengatakan kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Nah, di garis bawah itu, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Kita pelajari nama dan sifat Allah, berarti ilmu ini paling mulia. Makin mulia yang objeknya itu makin mulia, maka ilmunya juga makin mulia. Itu lebih penting itu. Karena yang dipelajari tentang Allah, berarti ilmu tentang Allah, tentang Asmaul Husna, ilmu yang sangat mulia. Terus. Dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang paling mulia, paling agung dan paling besar adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang sebenarnya kecuali Dia, Rabb semesta alam yang menegakkan langit dan bumi, yang maha benar lagi menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Dialah yang disifati dengan segala kesempurnaan dan disucikan dari segala celah dan kekurangan, dari segala persamaan dan penyerupaan dengan makhluknya dalam kesempurnaannya. Dan tidak diragukan bahwa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatannya adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama. Terus ilmu Allah, ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pokok dan sumber segala ilmu. Maka barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal yang selainnya. Dan barang siapa yang jahil tentang Rabb-nya, niscaya dia akan lebih jahil terhadap selainnya. Nah, garis bawah itu, barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal yang selain Allah. Dan barang siapa yang jahil tentang Allah, maka dia akan lebih jahil pada yang lainnya. Nggak pelajari tentang Allah, ya kita akan lebih tidak tahu tentang yang lainnya. Namun kalau kita pelajari tentang Allah dulu, tentang nama dan sifatnya, yang ilmu-ilmu yang lainnya akan lebih cepat kita tahu. Dasarnya dari ilmu Asmaul Husna dulu. Terus Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Cobalah engkau perhatikan ayat ini dengan seksama. Niscaya engkau akan menemukan sebuah makna yang mulia lagi agung, bahwasanya orang yang lupa terhadap Rabb-nya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya lupa terhadap dirinya, sehingga ia pun tidak mengenal hakikat dirinya dan hal-hal yang merupakan kemaslahatan atau kebaikan baginya. Bahkan ia lupa dan lalai terhadap apa saja yang merupakan sebab bagi kebaikan dan kemenangannya di dunia maupun di akhirat nanti. Maka jadilah dia seorang yang ditinggalkan dan ditelantarkan, yang berstatus seperti binatang ternak, yang dilepas dan dibiarkan pergi dengan sekehendaknya. Bahkan mungkin saja binatang ternak lebih mengetahui kepentingan dirinya daripada orang ini. Yang jelas bahwa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal segala ilmu, dan sebagai pokok pengetahuan seorang hamba akan kebahagiaan, kesempurnaan dan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Baik, berhenti sampai di perkataan Ibnul Qayyim di situ. Ya, yang jelas ilmu tentang Allah adalah pangkal
segala ilmu dan sebagai pokok pengetahuan seorang hamba akan kebahagiaan, kesempurnaan dan kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Sore ini harus kita rampungkan sampai Asmaul Husna selesai insya Allah. Saya jawab dulu beberapa pertanyaan. Ustadz, apa ini? Tolong dikasih contoh saat sujud dalam sholat, dengkul atau lutut dulu diletakkan atau kedua telapak tangan dulu yang diletakkan. Boleh dua-duanya. Lutut boleh lebih dahulu baru kemudian tangan, boleh juga tangan dulu baru kemudian lutut. Karena hadis yang ada cuma mengatakan janganlah turun seperti menderumnya unta. Bentuknya bagaimana tidak dijelaskan detail. Riwayatnya saling kontradiksi. Ada yang katakan tangan dulu turun, ada yang katakan lutut dulu turun. Maka hadisnya saling bertentangan. Istilahnya mutharib. Maka yang dimenangkan ketika itu tidak ada, sehingga bebas mau turun lutut dulu ataupun mau turun tangan terlebih dahulu. Bisa baca tulisan saya secara lengkap di rumahison.com. Ustadz, apakah ngitung kancing apakah termasuk dalam mengundi nasib? Iya, saat ujian biasanya ngitung kancing sama dengan mengundi nasib. Apakah yang dilakukan oleh ibu hamil ketika terdapat hal yang tidak diinginkan, hal yang ada sejak turun temurun, lalu ia berkata amit amit lalu mengusap perut tersebut, apakah termasuk kesyirikan? Enggak ada pengaruhnya, enggak usah percaya takhayul kayak gitu. Pokoknya berantas TBC. Apa? Takhayul, bid'ah, khurafah. Itu misinya Muhammadiyah itu. Ya, berantas TBC. Saya pernah melihat masjid dan kuburan yang berdampingan dan hanya dibatasi oleh satu tembok saja. Kalau kuburan masih dalam satu halaman masjid, tidak boleh sholat di situ. Buktinya apa? Masuk ke masjid dengan masuk ke kuburan lewat satu pintu saja. Itu tandanya. Jadi kalau bisa masjid dengan kuburan itu pisah temboknya dan pisah, paling bagus dipisah jalannya. Tanda berbeda. Bagaimana cara orang awam dalam menghadapi perbedaan para ulama? Banyak belajar ilmu, kuasai dasar-dasar dulu, kurangi pelajari yang ikhtilaf dulu. Satu pendapat sudah kuasai, baru tingkatan ilmu berikutnya menguasai perbedaan pendapat. Ya, baru setelah itu menguasai perbedaan pendapat. Biar nggak bingung dulu. Orang belajar itu jangan bingung dulu. Belajar satu dulu. Contoh, para ulama mazhab itu belajar mazhab dulu. Mereka itu nggak belajar perbandingan mazhab. Itu justru nggak boleh bagi orang yang baru belajar dasar. Yang ada yang dia lakukan, pelajari satu ilmu dulu, satu mazhab dulu. Pelajari mazhab nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita terlalu fanatik buta pada mazhab, hadisnya dhaif pun tetap dipakai. Itu yang salah. Namun kalau cuma sarana belajar, biasanya dapat ilmu utuh dulu nggak masalah. Itu sama seperti kita pelajari di sekolah dasar dulu. Kita itu pelajari satu mazhab dulu itu. Sudah dipelajari, nanti ada tingkatan tertentu kita bisa membandingkan pendapat-pendapat yang ada, baru dibandingkan. Apa Ustadz, ada pertanyaan yang bikin galau. Baru saja ditempatkan di bea cukai. Bolehkah kerja di sana untuk mengumpulkan uang denda resign? Karena resign perlu bayar 70 juta. Tawakal pada Allah, bayar 70 juta tadi, resign dari bea cukai. Bismillah. Bagaimana posisi tasyahud pada sholat subuh berjamaah? Apakah mengikuti posisi duduk tasyahud imam? Lalu bagaimana dengan makmum yang tidak tahu posisi tasyahud mana yang digunakan imam? Aslinya tidak ikuti imam. Kalau jenengan ikuti saya pakai pendapat duduk yang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, yang jelas itu rakaat terakhir itu adalah duduknya tawarruk, kakinya keluar. Maka jangan kaget kalau lihat saya, ini ustadz ini ngajinya benar apa tidak? Biasa-biasa saja, itu perbedaan yang bisa ditolerir gitu. Dan saya kritik pendapat yang katakan itu harus 2 rakaat atau cuma 1 kali tasyahud maka kakinya tidak keluar gitu.
Saya kritik pendapat itu juga wajar-wajar saja. Saling ini bangun keilmiahan, kritik seperti itu wajar-wajar saja. Ada ustadz yang bantah tulisan saja, santai saja. Biasa, dulu ulama juga saling bantah untuk ini keilmiahan. Bantah dengan dalil juga. Yang nggak boleh itu kamu bantah itu karena pakai emosi. Seperti kayak debat sekarang ini, yang debat-debat itu loh. Netizen itu sekarang itu kalau sudah pemilu itu. Itu debat pakai bukan pakai otak gitu, pakai dengkul. Itu nggak boleh. Debat pakai dalil. Ini dia alasan dalil A, ini dalil B, ini kuatkan ini pendapatnya kurang tepat di sini gitu. Wajar-wajar saja. Kita doifkan suatu pendapat juga bisa. Tidak setuju pada kunut subuh misalnya karena hadisnya doif ya. Kunut subuh dirutinkan terus-menerus, wajar-wajar saja, terima saja. Ada yang tak pertahankan itu ya mungkin dia sahihkan hadisnya. Namun kita tetap dengan pendapat ini ya sudah. Ustaz, siapakah yang pertama membagi tauhid menjadi 3? Atau memang pembagian tauhid ini dilakukan oleh Allah sendiri? Tidak. Sama seperti siapakah yang membagi kalimat dalam bahasa Arab menjadi 3? Enggak ada dari Nabi. Itu pembagian ulama untuk memudahkan orang. Siapa yang bagi syarat hadis sahih jadi 5? Gak ada dari Nabi. Bahkan Nabi itu gak bagi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nabi SAW gak bagi itu. Namun kita perlu pembagian ini karena untuk meringkas belajar. Iya kan? Meringkas belajar. Kalau langsung diberitahu hadis-hadis yang gini, wah ini hadis sahih, ini hadis hasan, hadis dhaif. Wah ini apa syaratnya? Kok bisa kayak begini? Cuma teori-teori saja tidak dirangkum. Ya pusing dia mikir kayak gitu. Maka dirangkumlah tauhid dibagi menjadi 3 dari kesimpulan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau kamu bilang ini bid'ah, itu tidaklah bid'ah. Sebagaimana dalam bahasa Arab pun banyak pembagian untuk memudahkan. Dan orang lebih senang dibagi-bagi kayak gitu. Coba kalau ceramah cuma menonton ceramah saja. Cobalah nanti lihat khutbah Jumat. Kalau cuma menonton ceramah saja, kita harus bertakwa gini. Nggak ada poin-poin penting disebutkan. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Gimana coba kesimpulan ceramahnya nanti? Ini ustadznya bicara apa tadi? Saya sulit untuk menyimpulkan. Namun kalau dimudahkan dengan poin, langsung dia tangkap. Ustadznya bicara nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini. Selesai. Ya kan? Gampang ingatnya. Maka biasakan kalau jelaskan sesuatu pakai poin demi poin. Wah itu urutannya enak. Orang dengar langsung paham. Nggak asal ngomong saja ceramah kayak gini. Ujungnya sudah. Terus kesimpulannya apa? Wallahu a'lam tadi ustadznya itu pokoknya gayeng saja. Luar biasa itu bikin kami tertawa aja. Kesimpulannya apa? Wah pokoknya gayeng pak. Ustadznya top pokoknya. Guyonnya mantap. Ilmunya apa? Enggak aku orang ngerti ilmunya apa gue. Guru gayeng woy. Karena memang ketika ngajarkan itu tidak ya sistematik. Beda kalau sistematik. Orang langsung paham ini poin demi poin seperti ini. Enak nggak? Enak. Maka tauhid dimudahkan seperti bukan hanya sekedar nyampaikan dalil gini enggak. Dia bagi poin, ini dalilnya ini, dia bagi poin lagi, ini dalilnya ini, baginya poin, dalilnya ini. Enak kita simpulkan. Apa saja contoh-contoh ghibah dan bagaimana bertobatnya? Bertobatnya, bersihkan kehormatan orang yang kita ghibahi, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Contoh-contoh ghibah, bicarakan orang di mana perkataan ini ia tidak suka untuk didengar. Apakah menirukan apa ini? Menirukan, aduh, ya jelas. Satu lagi ya. Bagaimana hukumnya menikahi wanita non-muslim? Saya masih bingung karena dalam Al-Maidah ayat 5 diperbolehkan. Sementara dalam Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan selain ahli kitab. Kalau ahli kitab untuk wanitanya masih boleh. Laki-lakinya tetap muslim. Gak boleh dibuat balik. Ya, jadi ayatnya kompromikan kayak gitu. Gak mungkin bertentangan satu ayat dan ayat yang lainnya. Namun dikompromikan. Cara komprominya seperti tadi. Kalau dengan wanita ahli kitab masih boleh menikah. Kalau dengan wanita selain ahli kitab tidak boleh.
Namun kalau ada yang seakidah lebih bagus lagi. Paham? Ya, paham mas? Bu paham toh? Ya nanti aja ya, lanjut lagi ya. Sudah pingin ke pantai ya saya ini. Baik, cukup. Nanti kita lanjut lagi jam 2 siang. Ya sekarang rekreasi dulu, lepaskan tenaga biar perutnya nggak tambah lemu. Jalan-jalan, banyak gerak. Ini tuh olahraga, ora gur maam turu ngaji. Maam turu ngaji. Gerak. Nanti ketemu jam 2 lagi. Habis makan siang silakan istirahat, ketemu jam 2 lagi insya Allah. Nanti akan diumumkan jika ada perubahan. Ya demikian. Segera setelah ini siap-siap. Nggak lama-lama. Ini yang jomblo yang biasanya lama-lama ini. Simba-simba kita siap-siap. Memang kalian tuh hidupnya tuh nggak teratur ya. Berantakan. Nah, boleh tuh semangat tuh. Coba lihat tuh semangat tuh. Udah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.